Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Huwaidat Rohma. Pada saat ini, saya akan memenuhi suatu tugas alternatif penyelesaian sengketa, yaitu APS, mengenai suatu praktek mediasi, di mana saya sendiri akan menyelesaikan suatu permasalahan kasus dan mengenai dengan adanya suatu mediasi, dan untuk menyelesaikannya dengan cara merundingkan suatu permasalahan tersebut. Dan oke guys, tetap stay, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada hari ini, perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Waidat Rohma SHMH. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Waida. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu, silakan. Saya Chandra Wijaya sebagai tergugat di sini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2008 tentang sengketa perdata, yaitu proses mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan di sini, Ibu, Bapak, dan sekalian telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mediasi. Mediasi tersebut suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak netral yang membantu untuk menegosiasi pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Sebelum memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap yang akan kita lalui dan juga tata tertib proses mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian. Maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, saya mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak dan mendefinisikan permasalahan, kemudian menentukan agenda. Ketiga, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Keempat, apabila mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang kelima, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan dari para pihak maupun saya akan menjaga kerahasiaan dari kedua para pihak ini. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Saya setuju. Saya juga setuju, Bu. Baiklah, kita mulai sesi mediasi pada hari ini. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Elsa untuk memberikan keterangannya. Silakan, Bu. Gini Bu, sekitar bulan September 2018, di mana saya sudah menaruh kecurigaan terhadap suami saya. Sebulan full pergi keluar kota tanpa adanya kabar sama sekali. Dari sekitar bulan Mei 2019, saya mengikuti suami saya bekerja seharian. Tetapi saya melihat suami saya dengan sekretarisnya. Namun saya masih menganggap hal itu yang wajar. Tetapi saya mendapatkan kabar dari teman saya bahwa melihat suami saya bermesraan dengan sekretarisnya dan menyewa apartemen dan mengirimkan foto dan video kepada saya sekitar 2 Juli 2019. Saya merasakan sakit hati dan kekecewaan yang dalam. Dan saya langsung mendatangkannya. Apakah itu benar atau nyata? Dan ternyata itu benar. Namun saya masih memikirkan logis tentang kondisi anak saya. Baiklah, jadi Ibu merasa kecewa atas kejadian ini dan masih adanya untuk memikirkan kondisi anak Ibu. Apakah benar? Kalau boleh tahu, umur anak Ibu berapa? Benar Bu, umur anak saya jalan 3 tahun. Apakah penjelasan sudah cukup, Bu? Sudah cukup Bu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Saya berharap ini menggugat cerai suami saya, namun apabila ini memberatkan tindakan yang saya buat untuk kondisi anak saya yang masih membutuhkan kasih saya seorang ayah. Baiklah, setelah mendengarkan dari pihak Ibu Elsa, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Chandra untuk memberikan keterangan. Silakan, Pak. Baik, Bu. Saya menyadari keterlambatan atas perhatian yang sudah berkurang ini dalam keluarga saya sendiri. Terlebih pada anak saya yang masih kecil. Namun, tidak benar atas tuduhan istri saya yang sebenarnya, bahwa saya sebulan full hilang tanpa kabar yang sedang memperbaiki permasalahan pada kantor cabang dan tidak sempat untuk mengabarinya. Saya menyesal karena tidak mengabari kepada istri dan anak saya, tetapi memang benar saya sibuk dengan urusan perusahaan. Apakah ada tambahan lagi, Pak? Tidak ada, Bu. Yang jelas saya kaget dan kecewa atas tuduhan dari istri saya. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Bapak, dari para pihak juga, bahkan ada kesalahpahaman awal yang menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benarkah begitu Bapak dan Ibu? Ya, benar, Bu.
Baik, jika Ibu menginginkan masalah perceraian cepat terselesaikan, namun saya ingin bertanya, bila ada masalah perceraian cepat terselesaikan, apakah itu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan baik antara keluarga dengan Bapak Chandra di kemudian hari? Ya, Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Elsa, apakah pihak dari Bapak Chandra ada tanggapan? Ya Bu, sebenarnya saya tidak ingin mempermasalahkan ini berlanjut ke meja sidang, dan saya tidak melakukan hal perselingkuhan dengan sekretaris. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kita akan membahas agenda mengenai hubungan baik keluarga dan nama baik. Kemudian mengenai tuduhan, apakah Ibu mempunyai bukti konkretnya? tidak Bu. Bagaimana usulan dari Ibu? Iya Bu, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan keluarga baik dengan suami, tapi saya tidak mau kejadian ini seperti itu ulang kembali, sehingga saya tidak menaruh kecurigaan yang sangat besar terhadap suami saya. Jika memang benar perselingkuhan ini ada, maka saya akan membuat cerai suami saya, sehingga saya menuntut hak asuh anak dan sebagian harta suami saya dan tanggung jawab seorang ayah atas hak kewajibannya. Apakah dari Bapak mempunyai usulan terhadap apa yang dibicarakan Bu Elsa kepada Bapak? Jika hal itu terjadi, maka saya akan meminta kesempatan yang kedua untuk memulai kehidupan baru atas terjadinya permasalahan ini sebagai pelajaran rumah tangga kami. Semisal kesempatan kedua terulang kembali, maka saya setuju dengan tuntutan dari istri saya. Jadi Bapak sanggup memberikan jaminan terhadap Bu Elsa? Iya Bu, bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang memuat mengenai tuduhan perselingkuhan sebulan full, serta apakah ada jaminan bukti pada saat itu? Ya, saya setuju, tetapi saya hanya melihat secara langsung dengan tanpa adanya bukti. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya simpulkan, baik dari Ibu Elsa maupun dari Bapak sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik antara keluarga. Namun, Ibu Elsa dan Bapak Chandra masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai tuduhan tersebut. Apakah dari Bapak Chandra memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya, seharusnya istri saya tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam ini. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dan saya berjanji tidak akan melakukan kejadian itu. Baik, saya melihat Bapak Chandra cukup beritikat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Bu Elsa? Ya, dasarnya saya juga tidak menginginkan itu terjadi, tapi saya sangat kecewa dan sangat emosi. Suami saya telah berselingkuh dengan sekretarisnya karena awalnya hubungan kami berjalan dengan baik. Maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai keluar. Baik, dari penjelasan Ibu dan Bapak, saya melihat bahwa ada Ibu Elsa maupun Bapak Chandra sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik keluarga dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, bagaimana jika kita beranjak ke permasalahan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana dengan permasalahan pada bukti foto dan video yang dikirim dari Wiwin, yaitu teman dari Bu Elsa. Begini Bu, mengenai bukti itu memang benar saya melakukan dengan sekretaris, dikarenakan saat itu ada masalah di keuangan perusahaan saya. Jadi saya melampiaskannya dengan orang lain karena tidak ingin menyakiti istri saya ketika di permasalahan ini. Saya mohon dengan istri saya sendiri untuk memaafkan atas kehilapan saya yang sudah terjadi waktu itu. Memaafkan setelah kamu memperbaikkan saya dengan perbuatan bejat kamu dengan sekretaris itu. Di mana hati nurani kamu? Saya ingin bercerai. Masa kamu tidak mau memaafkan atas kehilapan ini? Apa kamu tidak kasihan dengan memikirkan perasaan Aldo? Kamu tidak mau mengerti dengan perasaan Aldo? Sabar, jangan emosi, tenang dulu. Saya menyadari pasti ada kekecewaan di antara kedua belah pihak masing-masing. Namun, saya akan memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk memberikan usulan. Kita akan mulai dari Ibu. Silakan, Bu. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya ingin bercerai dengan suami saya karena saya sudah cukup sabar atas perbuatannya dan kekecewaan yang saya alami sekarang. Jika kamu hanya memikirkan kehilafanmu, perbuatanmu, bagaimana dengan kehilapan selanjutnya yang mungkin akan terjadi? Apakah ada penjelasan lain, Bu? Cukup, Ibu. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Chandra untuk memberikan usulan penyelesaian. Silakan, Bapak. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa usaha bisnis saya sedang mengalami kemerosotan sementara saya memiliki emosi tidak terkontrol, serta tidak ingin melampiaskan emosi dengan istri saya. Dan saya melampiaskan emosi dengan kehilafan yang terjadi saat itu. Saya sangat menyesal dan janji kepada diri saya sendiri untuk tidak mengulanginya kembali. Baik. Apakah Bapak yakin dengan janji yang diberikan untuk Ibu Elsa itu tidak terulang kembali atas kejadian tersebut? Iya, Bu. Yang perlu sekarang saya tanyakan, bagaimana kamu akan membuktikan janji tersebut tidak terulang kembali?
Iya, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan untuk memberikan kesempatan kedua di rumah tangga ini. Tetapi jika kamu memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan baru, untuk memperbaiki rumah tangga ini, saya akan membuktikan dengan membahagiakan, membangun keharmonisan dalam keluarga kecil kita. Sepertinya Bapak Chandra mempunyai usulan yang sangat konkret. Apakah Ibu Elsa mempunyai usulan atas tanggapan dari Bapak tersebut? Sebenarnya Bu, saya sudah sakit hati dan tidak nyaman, tetapi saya juga memikirkan masa depan Aldo yang masih kecil, serta janin yang ada di dalam kandungan saya saat ini, sehingga saya bisa mempertimbangkan usulan dari suami saya, memberikan kesempatan dalam rumah tangga ini, semoga hidup kami bisa kembali harmonis. Sebelumnya, selamat atas kehamilan Ibu. Baiklah, masing-masing pihak sudah mengutarakan usulannya, dan ini sudah dekat mencapai titik temu, namun masih ada tentang kehamilan Ibu Elsa saat ini, serta mengenai sekretaris Bapak Chandra. Bagaimana dengan tanggapan Bapak? Saya begitu kaget dan sangat bersyukur banget atas kehamilan kedua istri saya. Karena ini adalah tanggung jawab seorang ayah yang akan melindungi, membahagiakan, dan memberikan kasih sayang pada calon buah hati, istri dan Aldo, sehingga saya bisa membuktikan kesempatan kedua saya dengan cara ini. Mengenai sekretaris, saya tidak akan berkomunikasi dan akan mengeluarkannya dari sekretaris di perusahaan. Bagaimana Ibu Elsa? Apakah Ibu setuju dengan tanggapannya Bapak? Jika itu tanggapannya, saya setuju Ibu. Baiklah, dengan pertemuan mediasi kali ini telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, permohonan atas perbuatan khilaf serta penyelesaian dari Bapak Chandra kepada Bu Elsa. Kedua, bahwa dari kedua belah pihak sepakat dengan memberikan kesempatan kedua dalam memulai rumah tangga atau rujuk kembali. Dan terakhir, kesepakatan dari Bapak Chandra untuk tidak berkomunikasi dan mengeluarkannya dari sekretaris perusahaan yang disetujui langsung oleh Ibu Elsa. Benar begitu Ibu dan Bapak? Benar, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan perdamaian di mana isinya Ibu dan Bapak sekalian boleh mencabut gugatan ini atau kesepakatan yang dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Saya setuju Bu, bahwa kesepakatan ini harus dikukuhkan dalam putusan majelis hakim Bu. Bagaimana dengan Bapak Chandra? Ya, saya setuju, Bu. Baik, selanjutnya silakan untuk menandatangani isi kesepakatannya terlebih dahulu. Baik. Baik, setelah menandatangani kesepakatan ini, selanjutnya saya akan menyerahkan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani ini kepada majelis hakim. Dan untuk hari sidang dan pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti, terima kasih untuk Bapak Chandra dan Ibu Elsa telah bersedia menyelesaikan masalah ini dengan metode mediasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas menyaksikan videonya tersebut dan terima kasih.